Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai 5 tingkat kepemimpinan atau 5 tahap kepemimpinan atau 5 level kepemimpinan. Sebenarnya judul dari topik ini diperoleh dari bukunya Pendeta John Maxwell. John Maxwell adalah salah seorang penulis buku-buku kepemimpinan yang sangat terkenal di dunia. Dan dalam bukunya dia pernah menulis begini, saudara. Segala sesuatu jatuh dan bangunnya tergantung kepada kepemimpinan. Nah, demikian juga saya pikir dengan gereja atau apapun, segala sesuatu jatuh bangunnya tergantung dari kepemimpinan. Nah, pada bagian awal dari bukunya, John Maxwell pernah mendefinisikan atau menyingkatkan kalau kepemimpinan itu mau didefinisikan kira-kira kata apa yang paling mewakili? Kata pengaruh. Nah, pengaruh berarti kalau seorang pengaruhnya makin besar berarti kepemimpinannya makin tinggi, makin sukses dalam kepemimpinan. Nah, dalam tahap-tahap kepemimpinan dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang paling sukses itu, John Maxwell membaginya dalam 5 garis besar, ya, 5 level, 5 tahap atau 5 tingkat. Nah, mari coba kita akan pelajari sekarang mulai dari level yang paling rendah. Level yang pertama sekali disebut posisi atau hak. Ya, dari bahasa Inggris position berarti kedudukan, saudara. Nah, artinya apa? Artinya seseorang memberi pengaruh kepada orang-orang lain berdasarkan kedudukannya, berdasarkan haknya sebagai pemimpin. Boleh dibilang karena dia mendapatkan surat keputusan untuk dijadikan ketua, ya, atau dijadikan ketua umum, atau dijadikan gembala, atau dijadikan pemimpin, maka atas dasar surat keputusan itu dia menjalankan kepemimpinan. Dengan kata lain, kedudukannya menyebabkan orang lain takluk, orang lain mau mengikuti kepada dia. Nah, orang-orang mengikuti pemimpin macam begini karena suatu keharusan, merasa harus mengikuti, ya. Sehingga pengaruh pemimpin semacam ini didasarkan pada otoritas dari posisi atau kedudukannya atau jabatannya. Jadi orang tidak akan berbuat lebih dari apa yang diharuskan. Karena dia memang sebagai orang yang mendapatkan SK sebagai ketua, ya sudahlah, kita ikuti saja dia gitu. Nah, aktivitas pada level ini biasanya lebih bersifat egois. Artinya pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang sangat egois gitu. Pada level ini masalahnya adalah Anda tidak akan dapat memimpin perubahan. Padahal kita kemarin dulu sudah belajar bahwa kalau sesuatu mengalami kemajuan berarti harus terjadi perubahan. Nah, kalau kita hanya memimpin pada level yang pertama ini, level posisi, kita mempertahankan hak sebagai pemimpin, maka semua pengikut kita hanya mengikuti kita gara-gara mereka merasa harus, oh dia yang memang mempunyai surat keputusan sebagai ketua, jadi mari kita ikuti. Tapi yang diikuti hanya bagian-bagian yang memang harus diikuti. Kadang-kadang orang-orang mengikuti kita, tapi pada dasarnya di dalam hatinya itu sebenarnya nggak mau ikut. Tapi gara-gara orang itu yang memang sedang menduduki kedudukan itu, ya sudahlah kita ikut saja. Contohnya kadang-kadang saudara-saudara bisa lihat, ya, kalau ada di jalanan, saudara, sebenarnya saudara merasa perlu berjalan, tapi karena ada polisi mengedangkan tangan, lalu kemudian merasa harus wajib mengikuti arahan polisi itu. Padahal saudara maunya cepat-cepat, tapi karena keharusan. Jadi tingkatnya adalah karena yang memimpin itu menunjukkan itu kedudukannya, menundukkan jabatannya, menunjukkan posisinya, sehingga seperti dia, saya berhak memimpin kamu. Nah, kadang-kadang orang yang memimpin berdasarkan begini ini apa tandanya? Tandanya dia akan mengatakan, aku adalah pemimpin di sini, ya, ayo ikuti saya. Nah, kalau aku adalah gembala di sini, jadi ikuti saya. Aku adalah majelis gereja di sini, aku adalah diaken, ikuti saya. Kalau semakin sering kita menyebut ikuti saya gara-gara jabatan saya, maka sebenarnya kepemimpinan begini itu kepemimpinan yang tidak produktif karena tidak akan menghasilkan perubahan.
Dengan kata lain sebenarnya kalau boleh cepatlah kita pindah dari level yang pertama ini. Karena level pertama ini memang setiap orang biasanya kan menjadi pemimpin karena ada keputusan keputusan atasan atau mungkin keputusan bersama dan sebagainya. Nah, kita sebaiknya belajar untuk memberikan pengaruh kepada orang yang kita pimpin naik ke level yang kedua. Level yang kedua disebut dengan level permisi atau hubungan antar manusia. Jadi artinya bahwa saudara-saudara, orang-orang lain itu mau mengikuti kita mau mengikuti pemimpin bukan karena harus, tapi karena mereka merasa ingin mengikuti. Nah, mengapa orang kok ingin mengikuti? Berarti ada kedekatan hubungan pribadi, kedekatan hubungan pribadi. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin itu memulai karir kepemimpinannya mulai dari level yang pertama tadi, hak tadi. Tapi sesudah itu dia harus belajar untuk membangun hubungan pribadi dengan orang yang dipimpinnya, sampai orang-orang yang dipimpinnya itu merasa dekat dengan kita. Sehingga gara-gara itu maka mereka ingin mengikuti kita. Nah, pengaruh pemimpin biasanya bertambah besar seiring dengan semakin dalamnya kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang itu kepada pemimpin. Nah, kalau kita dekat, maka mereka makin percaya kepada kita. Mereka juga bisa menghormati kita kalau memang kita punya hal-hal yang perlu memang layak untuk dihormati. Orang biasanya percaya bahwa pemimpinnya punya kompetensi karena dekat, jadi dia tahu kalau kita punya kompetensi dan yakin bahwa si pemimpin itu peduli kepada mereka. Nah, aktivitas pada level yang kedua ini dapat bersifat berpusat pada persekutuan, artinya kita mempunyai hubungan yang erat gitu. Nah, pada level ini, saudara-saudara, biasanya kita hanya bisa sih membuat memimpin perubahan, tapi bergumul berat untuk membangun perubahan, mengalami perubahan karena pengaruh kita masih belum begitu besar. Nah, sayangnya oleh karena biasanya kalau kita sudah mulai dekat dengan orang yang kita pimpin itu, maka akhirnya sudah merasa nyaman. Nah, orang suka dibuat senang oleh kita dan kita sudah membuat mereka senang, akhirnya mayoritas pemimpin biasanya stop pada level 2 ini. Kalau misalnya gembala atau majelis atau diaken sudah dekat dengan jemaat, lalu sudah sampai di situ saja. Padahal mestinya kita harus naik level ke level yang berikutnya, ke level yang ketiga. Nah, level yang ketiga itu disebut dengan produksi. Artinya memberikan hasil, memberikan hasil. Jadi orang-orang mengikuti kita sebagai pemimpin karena apa yang sedang kita lakukan bagi organisasi. Ada suatu produksi. Katakanlah begini, kalau misalnya saya ilustrasikan saja sebagai gembala jemaat kita memulai penggembalaan dengan merintis atau ditempatkan oleh BPD di suatu tempat. Maka semua orang di sana mau nggak mau ngikuti kita kalau kita selalu mengatakan bahwa saya gembala di sini, saya gembala di sini, saya dapat SK loh gitu. Tapi kalau gembala itu bijak, dia tidak akan menumpukan pengaruhnya kepada SK atau jabatan atau kedudukannya. Dia mulai membangun hubungan dengan jemaat sehingga makin kenal, saling mengasihi, ada persekutuan yang dekat dan sebagainya. Lalu seperti seorang sahabat. Nah, bahayanya saudara, kalau kita sudah rasa bersahabat dengan baik ini, hubungan antar manusia kita jadi baik, kadang-kadang kita lupa bahwa sebuah organisasi atau kumpulan orang itu juga harus mengalami pertumbuhan, ada produksi yang dihasilkan. Nah, kalau tidak hati-hati, nanti kita nyaman dengan jumlah kita yang segitu itu saja. Nah, kalau level 3 ini, artinya kita memimpin sampai akhirnya jemaat kita misalnya bertambah gitu loh. Ada produksi, jemaatnya bertambah, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Nah, sehingga pengaruh pemimpin berkembang sementara pemimpin itu mencapai tujuan-tujuan gereja kita. Nah, berapa banyak kita mentargetkan pertambahan warga gereja kita dalam 1 tahun? Saya pernah memulai memimpin gereja dari cukup awal dan Tuhan menolong sehingga kami terus mencoba untuk menambahkan
pada satu waktu tertentu kita targetkan sampai 2 kali lipat dan dicapai 80%, lalu kemudian kita turunkan 80%, kita capai 70%, terus begitu. Nah, ketika ternyata kita bisa bertambah-tambah dengan jumlah warga kita, keluarga kita, akhirnya kemudian kita menjadi senang. Ada satu pepatah yang mengatakan begini, orang selalu senang untuk menjadi anggota tim yang menang. Jadi kalau kita menghasilkan produksi, kalau dalam gereja jemaatnya bertambah-tambah, meningkat jumlahnya, ya, maka potensi kita makin besar, maka akhirnya ada rasa senang dalam diri warga jemaat dan mereka malah makin mau bekerja lebih lagi. Biasanya di situ pemimpin dapat mengkomunikasikan visinya dengan baik dan yang dipimpin bisa melihat buah-buah dari kepemimpinan-pemimpinnya itu. Nah, aktivitas pada level yang ketiga ini, produksi ini, biasanya dapat berorientasi kepada tugas atau pekerjaan. Tapi bagusnya pada level ini Anda dapat memulai dan memimpin perubahan dengan berhasil. Transformasi terjadi. Dan kalau terus-menerus kita mengkomunikasikan visi dengan baik dan orang percaya kepada keberhasilan kita, lalu terus-menerus kita bertambah, kepercayaan makin besar. Tapi jangan lupa, kadang-kadang orang mau mengutamakan tugas, visi, pencapaian jumlah dan sebagainya, tapi hubungannya menjadi kurang. Jangan, tetap saja dijalin hubungan yang baik supaya hubungan tetap baik, lalu kemudian produksi tinggi, maka orang senang sekali berada dalam kumpulan orang yang seperti itu. Pada level ini mungkin mereka sudah tidak memperdulikan apakah saudara memang punya SK, ya, surat keputusan sebagai pejabat di situ atau tidak. Pokoknya organisasinya berkembang, ya senang saja dipimpin oleh orang macam gini. Kalau perlu seandainya disuruh memilih, ada pilihan lagi, mungkin saudara akan terpilih lagi jadi pemimpin karena artinya saudara berproduksi mengeluarkan hasil. Nah, tapi ada orang-orang yang kadang-kadang pertumbuhan kepemimpinannya, pengaruhnya hanya berhenti sampai di situ. Seharusnya kalau kita sudah berhenti, sudah mencapai itu, ya katakanlah saudara memulai jemaat dengan 50, berkembang sampai 600, 500 dan sebagainya. Terus mesti berkembang terus. Nah, tapi kalau jemaat kita sudah melampaui 200 gitu, maka diperlukan sesuatu tahap kepemimpinan yang lain lagi, yang naik lagi. Kepemimpinan itu harus berada pada level keempat, ya. Ya, jadi level keempat itu adalah pengembangan orang atau reproduksi, ya. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya terus-menerus tunggal saja, maka lingkaran pengaruh dari pemimpin itu tidak akan bisa meluas. Sebab itu dia harus mulai melihat orang-orang di sekelilingnya yang kemarin dulu membantu dia untuk terus-menerus mengembangkan organisasinya ini, kumpulannya ini, mana itu orang-orang. Nah, orang itu harus dikembangkan dan menjadi tim kepemimpinannya. Boleh dibilang menjadi asistennya, menjadi stafnya, dikembangkan untuk menjadi tim kepemimpinan sehingga akhirnya ada pemimpin-pemimpin di bawahnya pemimpin yang utama tadi. Nah, itu perlu dikembangkan orang-orang itu. Nah, sampai di situ istilah yang dipakai adalah reproduksi. Berarti kita tidak hanya memproduksi, tapi reproduksi. Kita tahu reproduksi itu artinya mencetak ulang orang-orang pemimpin-pemimpin seperti kita, dicetak dalam diri orang lain, sehingga akhirnya ada tim kepemimpinan dan akhirnya pertumbuhan bisa terus-menerus dipertambahkan. Orang-orang pada level ini mengikuti kita sebagai pemimpin karena apa yang telah atau sedang kita tabur dalam kehidupan pribadi-pribadi orang-orang itu. Apa yang kita tabur, kita kembangkan orang itu, kita berdayakan orang itu, kita jadikan dia menjadi pemimpin-pemimpinnya. Pengaruh pemimpin akhirnya bisa melambung ketika orang-orang yang menjadi tim kepemimpinannya, wakil-wakilnya itu diberdayakan sampai mereka itu sanggup menjadi pemimpin-pemimpin juga. Gembala atau pemimpin secara sengaja menginvestasikan
memberikan hidup dan segala sesuatu dalam dirinya untuk mengembangkan para pemimpin-pemimpin baru dalam organisasinya dan mementor mereka. Nah, pada aktivitas pada level ini biasanya berpusat pada program atau pada rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan, sehingga akhirnya mereka yang kita berdayakan jadi pemimpin-pemimpin pembantu tadi, mereka itu yang akan menggerakkan teman-teman yang lain. Nah, kita biasanya memberdayakan mereka terus, memperlengkapi mereka, melatih mereka ya, memberdayakan mereka, mengevaluasi mereka, memberikan contoh kepada mereka, begini, terus akhirnya mereka sampai menjadi pemimpin. Nah, nanti pada berikutnya mungkin kalau jumlah kita tambah lagi, berarti kita harus mencetak pemimpin lagi. Bahkan kalau perlu mereka mengembangkan pemimpin-pemimpin lagi orang yang ada di bawahnya. Nah, sampai pada tahap 3, saudara, pada level 3, orang biasanya disebut dia adalah pemimpinnya para pengikut. Tapi kalau kita bisa naik lagi sampai ke level 4 ini, kita sebenarnya adalah pemimpinnya para pemimpin. Nah, kalau kita bisa jadi pemimpinnya para pemimpin, maka akhirnya kita bisa mengembangkan lebih-lebih lagi kumpulan orang yang ada pada kita itu. Ya, nah saya dengan Bu Esther melayani di Bali dahulunya memulai dari sekitar 50-an orang. Ya sudah, kita pasti memulai dengan cara membangun hubungan yang sangat intim. Tapi kami tidak mau hanya hubungannya sangat intim saja. Kami harus berproduksi. Saya kemudian mengajak teman-teman, ya 8 orang yang pertama-tama menjadi lingkaran dalam itu. Ayo kita sama-sama mengembangkan supaya ini cari-cari jiwa terus dikembangkan. Sehingga akhirnya jemaatnya bertambah. Tahun pertama kalau nggak salah mau mencapai 100 ya. Lalu kemudian tahun kedua bisa melampaui 100, hampir 200 orang. Jadi semua orang senang. Nah, ketika sudah mencapai 200 lebih sedikit, maka saya mulai mikir, wah ini harus dikembangkan pemimpin-pemimpin. Lalu kemudian Bu Esther mulai memikirkan mengenai menjadikan pemimpin-pemimpin yang kemarin bersama-sama dengan kita melakukan tugas-tugas diangkat menjadi apa yang disebut dengan asisten gembala ya. Dari asisten gembala itu mereka diajar pemimpin dan kemudian mereka sekarang mengembangkan pemimpin. Kemarin saya mengajar Lead Today kepada anak-anak muda di Malaysia, Brunei dan Indonesia ya pada hari Sabtu yang lalu. Dan kemudian di situ hadir juga seperti pengurus kaum muda saya, namanya Alicia. Saya beritahukan kepada mereka bahwa Alicia ini memimpin youth sejak awal. Kumpulan youth kami namanya Shine. Saya tanya ke mereka, Alicia, waktu kamu mulai dulu ada berapa yang mulai ikut? Wah, saya lupa yang ditunjuk kepada dia 17 atau berapa atau 7 kemarin dulu. Nah, lalu saya tanya, lalu sekarang yang ikut youth kira-kira kalau didaftar saja orang-orang yang menjadi anggota youthmu kira-kira 100 lebih Om. Wih, luar biasa ya. Berarti Alicia dan temannya yang lain mesti kita kembangkan jadi pemimpin. Ya, jadi ini kalau kita sampai pada kepemimpinan kita level 4, kita mengembangkan orang menjadi pemimpin. Biasanya orang berada di sini ini dalam kurun waktu lama sekali. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang tidak sampai kepada level 5. Level 5 ini disebut dengan puncak kepribadian. Pribadi seseorang. Dia memimpin bukan lagi dengan surat keputusan, bukan lagi dengan membangun hubungan, karena dia sudah banyak membangun hubungan. Bukan lagi memproduksi hasil-hasil yang luar biasa gemilang untuk organisasinya. Bahkan bukan hanya terus-menerus mencetak pemimpin yang terus mengembangkan organisasinya dengan luar biasa, tapi itu sudah dilakukan bertahun-tahun sehingga akhirnya walaupun dia akhirnya tidak punya jabatan apa-apa, pada waktu itu dia punya pengaruh yang luar biasa. Dari mana? Dari hormatnya orang-orang kepada dia. Hanya sedikit orang yang sampai di sini sayangnya saudara. Nah, orang-orang biasanya mengikuti pemimpin karena jati diri dari pemimpin itu sendiri dan prinsip hidup yang dipegangnya. Falsafah hidupnya itu sudah merupakan falsafah yang luhur sehingga orang-orang mengikuti dia. Dia tidak lagi menjadi pemimpin formal, tapi tiap kali dia ngomong, waduh pengaruhnya luar biasa besarnya. Pengaruh pemimpin macam ini jauh melampaui masa hidupnya. Dia sudah seperti menjadi orang yang sangat luar biasa pengaruhnya. Gembala
atau pemimpin yang seperti ini biasanya dihargai dan dihormati karena komitmen dan konsistennya selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun tentang falsafah hidup yang luar biasa luhur yang dipegangnya. Aktivitas pada level yang kelima ini biasanya dapat berpusat kepada suksesi atau alih estafet kepemimpinan secara berhasil. Nah, saudara-saudara, kita tadi belajar bagaimana tahap-tahap kepemimpinan ini. Mari saudara-saudara belajar terus bertumbuh. Saudara sekarang bisa mengukur sebenarnya saudara kepemimpinan saudara itu ada pada level mana, ya. Mungkin pada level membangun hubungan, tingkatkanlah supaya bisa memproduksi hasil. Kalau sudah memproduksi hasil, artinya jemaat kita itu adalah jemaat yang berkembang terus secara jumlah, mulai kembangkan orang-orang. Sampai kalau Tuhan kehendaki pada masa kita sudah cukup umur nanti, maka kita tidak jadi apa-apapun, orang tetap menghormati kita karena kita telah menanamkan pengaruh kita berpuluh-puluh tahun dalam diri banyak orang dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sekarang seorang bisa berpindah dari level 1 ke level 2 ya? Ada petunjuk-petunjuk. Yang pertama-tama kalau saudara mau pindah dari level 1 yang seperti memaksa orang mengikuti saudara menjadi orang yang ingin mengikuti saudara, ya, orang-orang itu ingin, maka tunjukkan kompetensi saudara, ya. Bertumbuhlah secara rohani, secara jasmani, dan hubungan pribadi dengan orang-orang lain. Dan jangan memakai kekerasan lagi untuk dapat mengendalikan orang. Pakailah hubungan yang baik dengan mereka, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian saudara-saudara mau pindah dari level kedua, ya, membangun hubungan pribadi sampai membawa hasil atau produksi? Yang pertama, bangunlah tim kepemimpinan yang mantap. Ya, taruh orang pada tempat-tempatnya untuk membantu kepemimpinan saudara. Ciptakan visi bersama dan buatlah rencana pelaksanaannya. Rencana pelaksanaannya bagaimana? Lalu dapatkan sumber daya yang diperlukan dan alokasikan, bagikan sumber daya itu sampai akhirnya semua pekerjaan akan dapat terlaksana dengan baik sehingga membuahkan buah hasil yang luar biasa. Nah, kalau sudah begitu bagaimana pindah dari level 3 ke level 4? Saudara-saudara, lebih utamakan orang daripada program, ya. Daripada program, utamakan orang. Maksudnya kita memberdayakan orang. Secara sengaja berinvestasilah dalam pengembangan orang-orang lain untuk dijadikan pemimpin-pemimpin dan bersedialah untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit. Kadang-kadang sulit memang karena akhirnya kita tidak bisa lagi mengikuti semua kegiatan KKA misalnya, tapi kita hanya memilih untuk level-level tertentu. Kadang-kadang kita sulit karena berarti kehilangan hubungan-hubungan intim tertentu. Tapi kita mesti membuat keputusan yang sulit. Bagaimana kita pindah dari level 4 sampai level yang kelima? Bersikaplah konsisten terus. Kalau saudara berpegang pada prinsip firman Tuhan yang benar dan luhur, pegang terus dan lakukan sehari-hari. Jangan cuma ada dalam omongan kita, tapi praktekkan dalam hidup kita, ya. Bagikan pengetahuan plus hikmat, bukan hanya pengetahuan. Dan yang terakhir, buatlah sebuah rencana suksesi sehingga alih estafet kepemimpinan akan berjalan dengan baik dan mulus dan sukses. Yang lebih bagus lagi, kalau pemimpin berikutnya setelah kita, dia bisa membawa organisasi kita jauh lebih berhasil daripada kita, berarti kita pemimpin yang sangat berhasil. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua akan dipakai Tuhan dalam pengaruh yang makin lama makin besar, naik dari level kepemimpinan 1, kedua, ketiga, keempat, bahkan kalau Tuhan kehendaki sampai kelima, lalu nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Selamat menjalankan apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Saya serahkan kepada Pak Kit.